wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua hadir di sekolah untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya tak lupa kita mengirimkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di tempat ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya, Revan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan dulu ya. Abdul Manaf, Adelia, Adwa Nabil, Alisa, Andi Alaina, Andi Mukti, Hadir. Andika, Hadir. Aulia, absen. Ya, kira-kira hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Ya, pendidikan agama yaitu materi sunnah. Ya, tapi sebelum belajar kita keluarkan dulu bukunya ya, keluarkan bukunya. Sudah disiapkan bukunya? Buku tulis, buku paketnya sudah disiapkan? Sebelum kita masuk pada materi, jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sebelumnya, Ibu ingin mengulang dulu materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Oke, siapa yang masih ingat? Apa itu jujur? Saya. Ya, silakan. Jujur adalah tidak berkata bohong atau dusta. Ya, bagus, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Saya itu berkata jujur, berkata apa, tidak bohong atau dusta. Kemudian adil, apa itu adil? Berlaku seimbang atau tidak memihak. Ya, betul sekali. Adil yaitu berlaku seimbang atau tidak memihak. Akan masuk pada materi sholat sunnah. Bisa dilihat? Ya. Nah, Ibu sampaikan dulu ya. Apa kompetensi dasar materi sholat sunnah? Yang pertama yaitu pada pengetahuan memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian pada kompetensi keterampilan yaitu mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan berikutnya. Apa tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah belajar materi pada hari ini? Ya, tentu yang pertama kalian dapat melaksanakan sholat sunnah ya sebagai perintah agama. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di PowerPoint di sini ya. Gambar apa ini? Coba amati kedua gambar di bawah ini dan coba berikan komentar sholat apa yang sedang dikerjakan dari kedua gambar tersebut. Ini gambar apa ya? Sedang mengerjakan apa ini? Sholat sunnah. Apa? Ayo. Sholat sunnah itu alasannya apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala. Sementara orang yang tidak mengerjakan sholat sunnah itu tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Ya. Jadi kita lihat lagi gambar berikutnya.
Gambar yang A. Kenapa ini kalian sebut sholat berjamaah? Karena ada imam dan ada makmum. Ya, di sini makmumnya ada 3 orang. Sedangkan gambar B ini adalah sholat munfarid, yaitu hanya dilakukan oleh sendirian. Jadi hari ini kita belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Jadi sholat sunnah itu ada 3 macam ya. Yang pertama, sholat sunnah itu bisa dikerjakan secara berjamaah seperti ini. Ada juga sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan secara berjamaah, hanya secara munfarid. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah bisa dikerjakan secara berjamaah dan bisa juga dikerjakan secara munfarid. Paham sampai di sini? Menjelaskan tentang apa ayat ini? Surah Al-Isra 79. Tentang sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu termasuk sholat fardu atau sholat sunnah? Sholat sunnah ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan sholat sunnah, di antaranya yaitu sholat tahajud. Ya, walaupun perintah di sini bukan dalam bentuk kewajiban seperti sholat fardu. Jadi hari ini kita akan fokus pada sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kira-kira dari kedua gambar ini, sholat apa yang sedang dikerjakan oleh umat Islam ini? Idul Fitri ya. Idul Fitri kenapa? Karena Idul Fitri ditandai atau dimulai dari apa? Kemudian pada tanggal 1 Syawal itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, sholat Idul Fitri adalah salah satu daripada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sholat sunnah Idul Fitri. Tolong diperhatikan. Diskusi ya, di awal tadi kan Ibu sudah sampaikan kita akan ada diskusi. Nah, di sini ada 3 kelompok dan Ibu akan bagikan ini ya lembar kerjanya. Kelompok 1 ya, di sini kelompok 1 mengerjakan tugas nomor 1 ya, menjelaskan tentang ketentuan sholat sunnah Idul Fitri serta dalil yang berkaitan dengan sholat sunnah Idul Fitri. Kemudian kelompok 2 ya, mengerjakan soal nomor 2. Jadi setelah kalian diskusi masing-masing kelompok, kemudian kelompok tersebut akan mempresentasikan yang hasil daripada diskusinya. Ya, silakan dikerja.
yaitu sholat wajib itu kalau tidak dikerjakan dosa. Sementara sholat sunnah jika kita tidak kerjakan atau kita tidak melakukan tidak berdosa. Sekarang saya mau tanya, coba sebutkan macam-macam sholat sunnah. Ya, sana ya, silakan. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah jamaah. Ya, jadi sholat sunnah itu ada tiga. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah yang bisa berjamaah dan munfarid. Nah, sekarang saya tanya, ya materi hari ini. Sholat sunnah berjamaah itu contohnya apa semua ya? Silakan berdiri. Sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat khusus atau sholat gerhana dan sholat istisqa atau bulan bulan. Ya, beri tepuk tangan untuk kedua teman sekalian. Ya, jadi kalau contoh-contoh sholat berjamaah itu ada 5. Sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari, sholat sunnah kusuf atau gerhana bulan, dan sholat sunnah istisqa atau sholat untuk meminta. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung materi ya. Jadi jamnya ini sudah selesai. Sekarang kalian masuk lagi untuk jam berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Reman silakan dipimpin doa. Setelah kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.